Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu aja. Dan juga bagi yang setelah menonton video ini, silakan Anda memberikan feedbacknya dengan mengklik like-nya dan juga dislike-nya ya. Silakan bebas-bebas aja. Dan juga untuk bagi yang memiliki pertanyaan, silakan memberikan isi kolom komentar di bawah ini gitu ya. Baik, saat ini adalah hari-hari terakhir atau bab-bab terakhir untuk di perilaku consumer atau customer behavior gitu ya. Oke, tapi tidak akan jadi akhir kita pertemuan ya. Kita akan terus mengupdate lagi tentang video-video terbaru, apakah tentang manajemen, apakah tentang hal-hal yang lain lah gitu ya. Tapi masih seputar manajemen dan soft skill pastinya gitu ya. Karena itu yang akan kita bahas lebih dalam. Karena menarik sekali, seru-seru semuanya lah. Baik, kita akan membahas saat ini tentang bab namanya cross cultural customer behavior. Jadi international perspektifnya dari mata internasional. Karena saat ini luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana Korea Wave berkembang dan juga bagaimana efek-efek budaya-budaya internasional yang sangat mempengaruhi terhadap pola perilaku konsumen kita. Jadi nggak bisa pungkiri, apalagi yang saat ini sedang berkembang adalah namanya Korea Wave tadi yang saya bilang di awal. Film-film Korea masuk, budaya Korea masuk gitu dan sebagainya. Sebelum terjadinya penjualan gitu ya, sebelum terjadi orang menggunakan produknya, maka pertama kali masuk dulu budayanya gitu. Nation to nation dulu gitu. Seperti Amerika juga gitu. Pertama masuk filmnya dulu, filmnya mengenalkan tentang berbagai macam produknya, baik kulinernya, Coca-Colanya, film Amerika ya zaman dulu ya. Kartun Jepang pun demikian ya. Yang sekarang mungkin wibu-wibu gitu ya, anime sekarang luar biasa juga gitu ya, dan berbagai budaya yang lainnya gitu, banyak sekali yang internasionalnya. Jadi belum produk itu masuk, budayanya masuk. Kenapa? Karena dia adalah new culture gitu. Kalau budaya yang lama mungkin tidak ada proses transformasi gitu ya, karena ini produk baru, mulai budaya dulu, film dulu gitu ya, lalu kemudian fun dulu, lalu kemudian fashion, food. Itu adalah pintu masuknya, aksesnya ke dalam perdagangan internasional gitu, international trading gitu. Baik, kita masuk sekarang. Karena dasar-dasar yang menjadi multinasional pertama kali karena adanya Eropa yang luas juga gitu ya, semakin bisa akses kemana-mana, masuk ke Asia dan sebagainya. Ada NAFTA, ada namanya ASEAN Chinese Free Trader, ada ASEAN yang bisa membuka pintu perdagangan dan sebagainya, ada WHO, ada WTO dan sebagainya lah, yang berhubungan kesehatan WHO, berhubungan dengan trade itu adalah WTO dan sebagainya. Anda sudah pasti memahami tentang organisasi internasional lah. WHO berhubungan dengan vaksin saat ini gitu, yang menjadi tolak ukurnya semuanya gitu ya, menjadi regulator pihak internasional juga gitu. Jadi pertama adanya Global Trade Agreement, ada perjanjian bersama antara ASEAN, masuklah Cina, masuklah Jepang, masuklah Korea Selatan dan sebagainya. Atau balikannya gitu, bagaimana produk kita masuk ke berbagai negara tersebut juga. Yang sama juga prosesnya gitu. Lalu kemudian bagaimana acquiring exposure to other culture gitu ya. Ada juga bagaimana penarikan atau menarik suatu budaya-budaya baru lah gitu, mengeksplor lagi budaya barunya, bagaimana Jepang dari segi filmnya, dari segi animenya ya, film anime dan sebagainya, dari segi bajunya, dari segi musiknya. Korea Selatan sama demikian juga, bagaimana film Amerika, musik Amerika yang membajiri terhadap pasar global gitu, bagaimana England atau Britain Raya masuk ke Amerika melalui The Beatles musiknya gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Dan juga bagaimana pengaruh the country of origin effect, bagaimana juga pengaruh tentang kekuatan dari originalitas budaya lokalnya gitu, atau produk-produk lokalnya itu pun mempengaruhi gitu. Kalau semakin suatu negara itu memiliki kekuatan produk lokalnya atau banyak menggunakan produk lokalnya, itu juga menjadi suatu yang diperkirakan atau yang harus diperhitungkan bagi perusahaan internasional. Yang pertama harus kita analisis dulu gitu ya. Ketika suatu perusahaan internasional ingin akses ke the host country-nya gitu ya,
home country adalah negara asalnya, host country adalah negara tujuan, postingnya di mana gitu. Yang pertama dilakukan adalah melakukan cross cultural customer analysis. Bedanya adalah kalau di kita adalah kita tidak memiliki segmentasi yang sangat dalam gitu. Segmentasinya hanya sekedar nation gitu, atau Asia aja, atau khusus untuk Asia, khusus untuk Eropa gitu, khusus untuk dijual di Indonesia, hanya itu aja gitu. Tidak membuat segmentasi yang sangat A, B, C, D. Itu dikembangkan lagi hanya berdasarkan dari negaranya atau berdasarkan dari kawasannya. Jadi di sini kita melakukan analisis terhadap cross cultural, ya, customer-nya seperti apa. Seperti apa? Research to determine the extent to which customer of two or more nation are similar in relation to specific customer behavior. Ya, bagaimana kita meriset gitu, yang menjadi determinan atau menjadi penentu, yang menjadi yang paling optimal lah gitu, yang paling berpengaruh lah mendeterminasi terhadap suatu konsumen, pola konsumen satu negara atau lebih negara yang lain gitu. Dan juga dilihat kesamaannya gitu. Terhadap apa? Terhadap perilaku konsumen, pembeliannya seperti apa gitu. Karena negara A akan mencari kesamaannya dengan negara asal dia gitu. Kalau misalkan ya orang suka musiknya, maka dicarinya adalah kesamaan musiknya. Dia tidak mencari perbedaannya. Kalau mencari perbedaannya itu menjadi hambatan, obstacle gitu ya, barrier gitu. Makanya seorang manajer internasional ya, atau perusahaan internasional, yang dicari adalah kesamaan-kesamaannya dulu di antara identifikasinya secara overall, secara keseluruhan dulu. Yang perbedaannya dianalisis, yang kesamaannya adalah pintu akses, pintu masuk ya. Sampai di sini ya, mungkin Anda paham semuanya ya. Baik. Lalu kemudian apa yang harus pertama kali dilakukan setelah melakukan riset? Dia akan searching, akan mengidentifikasi isu-isu apa yang berkembang gitu. Isu in cultural customer analysis. Ya, tadi sudah dibahas sih. Yang pertama adalah similarities atau kesamaan, dan different among people, mencari kesamaan atau perbedaannya di antara people-nya, negara A, negara B dan sebagainya. Ini bisa berpengaruh juga, misalkan time effect juga ya, waktu yang berpengaruh juga, waktu yang perbedaan waktu, perbedaan budaya, perbedaan religion, ya termasuk budaya subculture-nya dan sebagainya gitu. Yang itu menjadi dasar pertama kali dulu. Jadi negara A, negara B kita akulturasikan, yang di tengah-tengahnya ini menjadi irisannya gitu. Kemudian the growing global middle class. Ada pertumbuhan yang cukup besar juga yang di segmentasi yang middle ini gitu ya. Karena cross kultural biasanya produk-produk internasional memiliki harga yang juga lumayan gitu ya. Jadi karena melihat middle class ini juga memiliki pendapatan, kemarin kita belajar juga tentang income ya, bagaimana income mempengaruhi terhadap pusat pembelian ya. Ini juga menarik juga di pasar yang middle ini, di semua negara rata-rata memiliki suatu daya tarik cukup besar juga. Nah juga ada acculturation. Ya, akulturasi adalah proses mentransformasi atau proses untuk memasuki lah, atau suatu budaya yang berbeda gitu, akulturasinya lah gitu. Dan juga dari budaya A ke budaya yang B. Ini harus menggunakan teknik riset yang betul-betul gitu. Karena di negara, jadi intinya adalah suatu produk harus kuat dulu di negaranya gitu ya, sehingga bisa betul-betul dia memahami dulu, baru untuk mengekspansi pasarnya atau enlarge the marketnya, dia akan mencari ke negara-negara yang lain. Itu adalah motif kenapa perusahaan ingin melakukan bisnis internasional. Banyak sekali gitu ya, dari ya kita harus mengobservasi juga dari berbagai budaya, misalkan kayak Jepang dan Amerika gitu ya, atau misalkan ada hambatan-hambatan atau ancaman-ancamannya, atau misalkan isu-isu yang berkembang juga seperti apa gitu. Bagaimana dari bahasanya, dari ke jenis keanekaragaman gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Bisa dilihat lah perbedaannya juga. Oke, jadi kita bisa melihat berbagai jenis negaranya dengan tingkat berbagai bentuk pola-polanya ya gitu. Yang pertama ya, saya lupakan ya, Cina juga ya. Cina adalah salah satu terbesar dari trading internasional gitu. Pasarnya nggak hanya Indonesia, tapi juga targetnya ke Amerika dan sebagainya gitu. Saking besarnya perdagangan dari Cina, maka Amerika juga menahan dengan perdagangan tersebut gitu ya. Yang pertama kita belajar tentang acculturation. Acculturation adalah the learning of new foreign culture. Acculturasi adalah bagaimana kita mempelajari atau proses mempelajari tentang suatu budaya asing, foreign people.
orang asing berarti kan gitu. Ya kita harus mempelajari juga gitu. Karena dia harus berakulturasi lah, bisa menyesuaikan, beradaptasi atau bisa masuk gitu ke dalam suatu budaya yang berbeda juga. Pasti ada hambatannya, pasti ada penolakannya. Jadi supaya tidak terjadi penolakan, maka kita harus mempelajari dulu bagaimana budaya asing itu yang masuk dalam suatu negara. Oke, ada berbagai macam risetnya juga gitu ya. Eh, karena apa ya? Karena ada suatu daya tarik lah gitu, alternatif multinasional strategi ya. Ada global juga, ada versus lokal juga gitu ya. Bagaimana yang saat ini masyarakat lebih favoring, lebih suka menyukai terhadap merek-merek internasional yang world brand gitu. Adidas, Nike, Supreme, atau misalkan kayak Louis Vuitton gitu ya, atau misalkan produk-produk yang internasional lah, begitu bangga sekali gitu, iPhone gitu ya. Ya produk Amerika juga gitu, produk Amerika memiliki nilai yang mungkin bagi masyarakat Indonesia sangat privilege gitu, sangat-sangat luxury gitu misalkan baginya. Lalu kemudian ada adaptatif, adaptasi global marketing ya, karena dia tidak segmentasinya tidak terlalu banyak, maka dia hanya melakukan adaptasi aja gitu. Bagaimana penyesuaian terhadap produknya, promosinya dialih bahasakan saja gitu. Tapi iklannya satu mungkin, tapi untuk dialih bahasakan masuk ke Singapura, masuk ke Asia ya, masuk lagi ke Indonesia mungkin dialih bahasakan saja, kemudian hanya ada modifikasi tertentu saja gitu ya. Tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Lalu kemudian framework for assessing multinasional gitu. Ada yang global, memang gunakan kuat di global juga. Kita juga lihat banyak produk-produk Cina seperti Oppo, Xiaomi ya, yang jadi sponsor Liga Eropa, Liga Inggris dan sebagainya, sangat kuat sekali ya. Bahkan kita pun jadi beberapa kali ikut event untuk di internasional juga gitu. Bagaimana Xiaomi juga punya kantor di Amerika ya, padahal dia produk Cina ya, tapi untuk bisa masuk ke global maka dia harus ikut dulu ke pasar global juga gitu. Atau yang lokal minded banget gitu. Betul-betul lokal minded, betul-betul tradisional gitu, betul-betul memiliki nilai unik dalam tradisionalnya. Atau gabungan tersebut. Global mix lokal. Nah, ini yang pertama adalah World Bank ya. World World Brand. Sorry ya. Saya pertegas lagi ya. World Brand atau disebut dengan brand yang global atau yang dunia lah gitu. Yang kita katakan adalah product that are manufactured, package, and juga positioning ya, positioned the same way regardless of the country in which they are sold. Jadi produknya yang manufacturingnya dikemas, di packagingnya gitu ya, kemudian positioning dengan cara yang sama gitu. Dengan semuanya jadi all in one, jadi Supreme masuk ke Indonesia all in one semuanya gitu ya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang cukup besar gitu, tidak ada gitu. Semuanya ya mereknya ya itu aja gitu, dengan standar internasional juga gitu. Jadi demikian gitu ya. Jadi produk-produk internasional juga dia juga berusaha untuk menekan cost production ya. Misalkan kayak di kita juga di Kerawang atau di daerah di kita juga dari pabrik salah satu brand-brand internasional kayak Nike, Adidas gitu ya. Pabriknya di kita, tapi dia jual khusus di Eropa gitu. Tidak boleh kita masuk ke pabrik tersebut gitu. Sangat-sangat restricted banget, sangat-sangat rahasia sekali gitu. Itu adalah cara-cara mereka. Kayak kita punya sepatu aja, sepatu Converse gitu ya. Ada yang Converse made in Thailand, made in Vietnam, made in Indonesia, Tangerang bahkan gitu. Itu juga salah satu strateginya gitu ya. World Bank itu kekuatannya itu ya. Lalu yang lalu kedua adalah tentang lokal ya. Tapi yang di World Bank ini adalah ya, menarik di sini karena kita sering banyak ini ya gitu, banyak menggunakan merek-merek tersebut gitu ya. Harus dilihat juga pertama ketika melihat suatu World Bank gitu ya, atau misalkan masuk ke suatu negara juga gitu. Ada berbagai alternatif strateginya lah gitu. Pertama ada dua perbandingan, ada produk strateginya ya berdasarkan dari standardized produk, ada juga yang localized produk gitu. Ada juga yang berbandingnya adalah dengan communication strategi. Ini duanya adalah pertimbangannya adalah standardized communication dan localized communication. Nah sekarang kita bandingkan yang standardized communication dan juga standardized product.
Nah, gimana global strateginya? Lebih ke arah uniform product ya, atau uniform message. Ya, kalau kita baju unisex lah gitu. All for all, one for all. Nah, itu agak ribet maaf ya. Jadi kalau standardized communication, standardized product ya, global strateginya ya dia produknya sama, iklannya pun sama gitu. Bahkan dia tidak membuat iklan-iklan tertentu di negara-negara tertentu gitu. Kayak Mercedes-Benz tidak Mercy gitu, dia tidak jual itu, tidak jual iklan gitu. Dia tidak menjual melalui iklan juga gitu. Nah, gimana kalau yang localized communication tapi produknya standardized? Produk standardized itu standarisasinya ya, produknya sama semuanya gitu. Betul-betul utuh gelempengannya itu internasional. Ya mix strategi gitu. Dia menggunakan uniform produk atau misalkan mengcustomnya message, karena yang di custom message-nya adalah yang localized communication, komunikasinya promosinya melalui lokal. Tapi kalau produknya tadi standar ya standar gitu, nggak berubah. Tapi yang dimodifiednya adalah customized-nya message-nya gitu, dengan kaidah-kaidah budaya lokal, menggunakan bahasa lokal gitu ya, dialih bahasa kan saya bilang tadi gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau standardized communication tapi localized product, yang komunikasinya standar nih tapi produknya localized atau produknya ada muatan lokal atau ada kandungan lokal di situ. Karena di kita juga syarat untuk cintailah produk-produk Indonesia, produk-produk asing yang masuk di kita, yang ekspor masuk di kita gitu ya. Atau misalkan kita membeli produk asing gitu, syaratnya masuk di kita adalah harus ada kandungan lokal gitu. Ada SNI-nya, betul-betul itu gitu. Untuk produk yang sebutnya lokal gitu. Sudah mulai begitulah, sudah mulai dia berlakukan begitu. Agar ada part of lokalnya masuk di kita juga. Nah, gimana yang standarized komunikasi dan localized produk? Dia menggunakan mix strategi juga ini, karena dia dua akan perbedaannya. Komunikasinya standarized, tapi produknya lokal gitu. Ada muatan lokal di situ. Maka customized produk, produknya disesuaikan gitu. Misalkan tidak, kalau McDonald tidak menggunakan bahan tertentu gitu, atau misalkan ada nasinya gitu ya. Apapun juga ada, mungkin sudah lebih paham lah gitu. Nah, untuk message-nya sama aja gitu. Uniform message, or one for all, semuanya nembaknya sama aja. Jadi lebih ke biasa tidak menggunakan TV lokal, tapi biasanya website internasional atau yang lebih origin lah gitu. Nah, yang ini hampir sama ini, yang lokal communication, tapi produknya juga lokal. Ini adalah menggunakan ya pasti ya produknya di custom, di modif, dan juga komunikasinya di custom. Biasanya perusahaan dia memiliki manufaktur di sini juga atau memiliki strukturnya ada divisi produknya gitu, produk khusus untuk negara A dan B-nya. Jadi dia bisa mengcustomnya itu. Baik, ini hanya sekedar pengantar aja ya. Masih banyak sekali bahasanya, silakan Anda nanti pelajari di modulnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa isi kolom komentar di bawah ini gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh Anda DM juga, WhatsApp juga ke saya, tapi DM aja ya karena itu lebih mudah gitu ya. Silakan silakan DM ke Instagram saya Adam Farisal. Sebelumnya di follow dulu ya. Nanti saya akan confirm baru untuk bisa membalas pesan-pesan Anda. Terima kasih semuanya atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap senyum semuanya. Assalamualaikum.